Halo kawan-kawan, malam. Oh, ada yang lambaikan tangan ya. Ini Frater ya, saya sudah lupa ya. Kakak Frater, selamat malam. Eh, oke kawan-kawan semua, saudara semua, selamat malam. Eh, Malam ini saya akan live ya, akan bicara sedikit tentang tema yang sudah saya jelaskan. Tetapi begini ya teman-teman, saya mau kasih tahu kalau ini sebenarnya salah satu tugas dari eh, pelatihan dasar yang sedang saya ikuti untuk teman-teman semua, sehingga saya kira nanti teman-teman juga kalau memang mengikuti dan ingin mengetahui tentang seluk-beluk nilai-nilai dasar PNS ataupun tentang widya suara, nanti kita bisa bisa berinteraksi entah lewat chattingan kah atau lewat apa namanya lewat WA pun tidak apa-apa. Ini uh, salah satu tugas yang harus saya jalankan, harus saya lakukan, menjelaskan tentang apa saja nilai-nilai dasar yang bisa kita lihat di dalam tugas seorang widya suara. Apa itu widya suara juga nanti akan saya jelaskan supaya teman-teman minimal tahu tentang itu. Baik teman-teman ya. Untuk yang sudah bergabung, Kakak Kopa, selamat malam. Kak Kopa komentarnya itu membuat saya gugup nih sebenarnya. Terus ada adik Regi Valo ya, satu yang sangat luar biasa. Saya sering lihat aktivitas dia di IG. Selamat malam. Ya, teman-teman yang sudah bergabung, durasi waktu saya itu terbatas, hanya 30 menit. Untuk teman-teman yang CPNS maupun teman-teman yang sudah PNS, saya kira ini apa ya, penting juga untuk diikuti, entah nanti secara langsung ataukah nanti setelah setelah sudah di apa namanya di tersave, tersimpan sebagai di IGTV saya, bisa bisa teman-teman perhatikan, nanti di skip saja di bagian inti yang nanti akan saya sampaikan. Sekali lagi selamat malam untuk yang sudah bergabung. Um, ada Kakak Yati, selamat malam. Mohon maaf ya kalau ada yang terlewatkan. Selamat malam bagi yang sudah bergabung. Um, Sekali lagi saya mau sampaikan ini salah satu tugas. Jujur saya baru pertama kali live ya, baru pertama kali live di IG untuk menjelaskan uh, nilai-nilai dasar yang sedang saya ikuti dalam pelatihan dasar. Dulu orang sering sebut prajabatan. Dari seorang PNS itu biasanya ada tahap-tahapnya, prajabatan, kemudian seterusnya. Nah, sekarang istilah yang dipakai itu adalah pelatihan dasar, sehingga di 2-3 tahun sebelumnya itu para peserta yang sekarang sudah jadi PNS, mereka selalu mengatakan kami sudah lacar, sudah lacar, lacar. Lacar itu istilah yang sebenarnya sama saja, tapi dipakai sehingga untuk bisa apa ya, membedakan antara lacar sama prajabatan. Oke teman-teman, selamat malam sekali lagi buat yang sudah bergabung. Eh, ada Nona KD, kemudian ada teman-teman yang lain. Selamat malam sekali lagi. Um, Baik teman-teman, mungkin satu dua informasi saja, sekali lagi saya ulangi lagi. Saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS dan saya seorang calon widya iswara di perwakilan BKKBN Provinsi NTT. Formasi saya itu dulu saya mengikuti apa namanya seleksi CPNS itu di tahun 2019. Kami ada 6 orang teman saya yang dari di NTT. Kemudian karena pandemi maka semua seleksi itu ditunda sampai di tahun ini, sehingga TMT saya itu 1 Desember 2020 dan saya baru baru mulai bekerja itu di Januari 2021, tanggal 4 Januari. Itu saya mulai bekerja dan sekarang mendapat jadwal pelatihan dasar. Seharusnya itu bersama teman-teman yang lain kami di Balai Diklat KKB, Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana Bogor, di Bogor,
dari tanggal 16 Agustus sampai 16 September. Seharusnya seperti itu, tetapi karena pandemi maka pelatihan dasar kami ini untuk tahap yang kedua, distance learning ini dilakukan secara online ya, full online, jadi virtual. Dan apa namanya, ini sudah masuk ke tahap yang kedua, distance learning, pembelajaran yang kedua tentang nilai-nilai dasar PNS. Sekali lagi teman-teman, saya menyapa dulu untuk semua yang sudah bergabung. Selamat malam. Yang melambaikan tangan, saya juga melambaikan tangan dari sini. Selamat malam. Baik teman-teman, supaya tidak memperpanjang kata, bagi yang baru bergabung, selamat malam sekali lagi untuk Pak Yos, ada Nona Felixia, dan juga teman-teman yang lain, selamat malam. Ini sebenarnya materinya sangat sangat teoritis sebenarnya mau dibilang, tapi saya akan mencoba menjelaskannya, memberikan gambaran tentang nilai-nilai dasar PNS itu secara sederhana ya, supaya tidak terlalu rumit untuk kita pahami, supaya bisa dipahami dengan mudah. Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung. Baik, perkenalkan saya Eduardus Johannes Sahagun. Saya salah satu peserta latsar, peserta pelatihan dasar gelombang kedua, angkatan kedua, BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya calon Widya Iswara dengan unit penempatan di BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami ada berenam, 2 Widya Suara dan 4 penyuluh KB yang bertugas di NTT nanti. Sesuai dengan jadwal yang kami dapat, sebenarnya saya bersama teman-teman yang lain kami akan melakukan pelatihan dasar di Bogor, di Balai Diklat Bogor, tetapi karena pandemi maka kami full online, dilakukan dari kantor, dari rumah masing-masing. Baik teman-teman, sebenarnya inti pembicaraan kita malam itu tentang apa saja sebenarnya nilai-nilai dasar PNS itu. Bagi yang sudah PNS ataupun yang akan menjadi PNS, sebagai seorang calon saat ini, saya juga masih berstatus calon PNS. Saya kira ini penting juga karena ataupun yang bekerja sebagai di swasta, tetapi saya kira nilai-nilai dasar dari PNS ini juga penting dan pasti sudah dilakukan oleh semua orang yang sudah bekerja, khususnya di instansi-instansi pemerintah. Nah, kali ini tentang nilai-nilai dasar PNS itu saya menjelaskannya dan saya mengkaitkannya atau mempersandingkannya dengan profesi saya nanti sebagai seorang widya suara. Apa itu widya suara dan apa itu nilai-nilai dasar PNS? Nanti kita lihat bersama ya teman-teman. Baik, teman-teman kita langsung saja. Sebenarnya begini, kalau mau bicara tentang PNS, ASN itu kita merujuk pada aturan ya, aturan baku yang diberlakukan di negara kita, yaitu dalam undang-undang tentang ASN, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan juga beberapa peraturan terbaru, kita bisa lihat bahwa ASN ya, aparatur sipil negara, ASN itu ada dua saat ini ya, sudah diakui ada dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K istilahnya. Jadi teman-teman yang P3K maupun yang PNS itu semuanya disebut sebagai ASN. ASN itu nomenklatur umum, aparatur sipil negara yang di dalamnya ada dua, yaitu PNS dan P3K, sehingga biasanya disebut CPNS atau CP3K, calon PNS atau calon P3K. Nah, sebenarnya semuanya itu sama ya, kalau kita baca peraturan undang-undang itu sama isinya dengan tidak ada bedanya, soal kepangkatan, soal golongan dan sebagainya itu sama antara PNS dan P3K, tetapi yang membedakannya itu hanya PNS itu menerima gaji pensiun ya setiap bulan itu, sedangkan P3K itu mereka tidak mendapatkan itu. Jadi selama masa kerja semua haknya itu sama seperti seorang PNS. Itu tentang PNS. Nah, nilai-nilai dasar inilah sebenarnya harus ada ya di dalam diri seorang ASN, baik itu PNS maupun P3K. Kemarin
perekrutan saya lihat perekrutan terbanyak itu untuk P3K itu di tenaga kependidikan kalau tidak salah ya. Tenaga kependidikan tuh hampir semuanya tuh merekrut P3K. Saya kira ini bukan sesuatu yang buruk ya. Biasanya orang menganggap oh P3K itu lebih di bawah. Bagi saya tidak, semuanya sama saja. Kita semua ini adalah aparatur sipil negara ya, pelayan publik. Kita semua itu. Kita semua ini adalah orang yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi semuanya sama. Jadi jangan melihat bahwa oh yang P3K itu lebih rendah daripada PNS, tidak. Saya sangat menghargai itu, saya anggap semuanya sama. Ya, semuanya sama ya. Seorang P3K maupun PNS itu adalah aparatur sipil negara. Ini tentang PNS secara umum ya. Nah, saya ini bekerja sebagai PNS calon ya, masih calon PNS, tapi profesi saya adalah widya suara calonnya. Saya menuju ke sana seorang widya suara. Apa widya suara nanti saya jelaskan, dan juga saya akan menjelaskan tentang aneka ya. Ada nilai-nilai dasar PNS yang disingkat dibuat akronim aneka. Seperti dalam selebaran saya kemarin itu saya membuat judul bicara santai tentang aneka dalam tupoksi seorang widya suara. Nah, teman-teman kalau soal nilai-nilai dasar PNS ya, nilai-nilai dasar ASN ya. Saya pakai ASN supaya ini tercover semua ya. Nilai-nilai dasar ASN itu untuk PNS maupun untuk P3K itu sama. Kalau yang P3K maupun yang PNS ketika mengikuti prajabatan atau latsar ya, istilah saat ini disebut latsar, pelatihan dasar, itu pasti akan mendapatkan materi ini. Materi tentang nilai-nilai dasar ASN. Saya pakai kata ASN supaya bisa mengakomodir PNS maupun P3K ataupun CPNS dan CP3K. Selamat malam bagi yang sudah bergabung. Jadi begini, seorang ASN itu dituntut untuk, kalau kita lihat perannya, satu peran yang paling utama itu adalah seorang ASN itu dia harus menjalankan semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Itu salah satu ya, ada banyak peran dan fungsi seorang PNS. Nah, dalam menjalankan itu tentu dia membutuhkan membutuhkan nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar seorang ASN itu nilai yang paling basis, nilai yang paling kuat untuk dia mengimplementasikan nilai itu ke dalam dirinya, kemudian dia melaksanakan itu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Nah, nilai dasar PNS itu ada 5 ya, 6 ya singkatannya itu. Aneka, ada 5 ya. Jadi singkatannya itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi ada 5, disingkat aneka, sehingga biasanya orang ya, kalau kita lihat di internet atau lihat di mana saja, orang bisa bilang seorang PNS yang beraneka, seorang P3K yang beraneka, seorang ASN yang beraneka. Aneka itu singkatan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, itu kalau dijabarkan satu persatu memang definisinya cukup panjang ya, itu sangat rumit. Tapi saya coba menjelaskan secara sederhana seperti ini ya. Pertama soal akuntabilitas. Akuntabilitas itu kewajiban ya, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita capai, itu sesuatu yang akan kita kerjakan. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan. Biasanya itu orang seperti menyamakan antara akuntabilitas dengan responsibilitas. Sebenarnya intinya sama tentang tanggung jawab, tetapi bedanya tuh responsibilitas itu lebih ke wajib melakukan sesuatu, akuntabel itu pertanggungjawaban, sedangkan pertanggungjawaban antara kegagalan ataupun keberhasilan dari apa yang sudah kita kerjakan, sedangkan responsibilitas itu lebih kepada ya itu suatu tindakan yang wajib yang harus kita lakukan. Intinya sama tentang tanggung jawab, itu tentang akuntabilitas. Nah, seorang ASN baik itu P3K maupun PNS, tadi saya sudah katakan ASN itu P3K dan PNS, sekali lagi ya, itu tentu wajib menjalankan ini. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, dia harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan. Dia kan pelayan publik, pelayan masyarakat, menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, itu nilai yang pertama, itu akuntabilitas. Nilai yang kedua, nasionalisme. Ya, saya tidak perlu menjelaskan banyak karena nasionalisme ini sangat sederhana ya pemahamannya tentang nilai-nilai yang
nilai-nilai kebangsaan yang harus kita hidupkan. Itu tentu itu berakar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, pilar bangsa. Itu semangat nasionalisme. Jadi apalagi teman-teman yang sudah sekolah dari SD, SMP, belajar tentang apa namanya? P4 ya, belajar PPKN, itu saya tahu sudah sangat paham tentang definisi nasionalisme. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Yang pasti bahwa nasionalisme itu adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai kebangsaan yang harus tertanam, terpatri dalam diri kita. Apalagi teman-teman itu nanti akan menjadi PNS, akan menjadi P3K, ataupun masih calon ya. Saya lihat sekarang kan eh, kemarin baru dibuka seleksi CPNS dan itu penting sekali bagi teman-teman yang baru awal pun untuk mempelajari itu. Saya kira ini penting juga karena bisa saja nanti soal-soal SKD itu muncul hal-hal ini, bisa saja. Ya mungkin saja, ini prediksi saja. Tapi saya kira ini penting juga untuk bagi yang sudah PNS, untuk merefresh kembali pemahaman tentang nilai-nilai dasar PNS, ataupun bagi yang sementara berjuang ya, para pejuang ASN, para pejuang PNS, para pejuang P3K yang sedang belajar. Saya kira ini satu dukungan, saya mendukung teman-teman semua untuk belajar, menunjukkan kemampuan kalian untuk menjadi seorang ASN yang baik. Nilai yang ketiga itu etika publik ya teman-teman, etika publik ya. Sekali lagi, berbicara tentang etika itu tentu sudah tahu itu tentang baik buruk, tentang sopan santun, itu jelas. Ya tentang, tapi jelas itu dia ada perbedaan antara etika dan moral, itu ada perbedaan. Teman-teman silakan searching di Google, semua penjelasan itu ada. Apalagi sekarang ya teman-teman ini orang-orang anak-anak teman-teman ini milenial sekali ya, sangat paham, sangat mampu mencari informasi apa saja di internet, sehingga ya yang pasti bahwa etika publik itu adalah suatu standar yang kita pegang, harus seorang ASN itu pegang, atau seorang PNS atau P3 itu pegang dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi harus menjunjung tinggi etika, menjaga sopan santun, melayani publik atau masyarakat secara dengan santun. Itu penting. Kita tahu bahwa kalau di NTT ya teman-teman, ini unik ya. Biasanya menggunakan pakaian keke, istilahnya coklat itu. Kemudian kita duduk di kantor, kemudian ketika ada masyarakat yang datang membutuhkan tugas, membutuhkan apa namanya, membutuhkan informasi atau membutuhkan bantuan kita, biasanya ya kalau kita ada sibuk kita akan dengan apa ya, dengan marah ya, ke sana saja begini. Kita kadang tidak melayani juga. Saya kira itu nilai etika publik yang sudah hilang ya, yang tidak boleh seperti itu. Kita ini adalah pelayan publik. Kita bukan bos, kita bukan raja. Itu yang harus saya tegaskan ya. Untuk yang sudah PNS baik ataupun yang sementara menuju ke PNS, saya harap kita semua bisa menunjukkan keteladanan kita. Kita belajar tentang nilai-nilai apa namanya, belajar tentang nilai-nilai dasar PNS ini bukan hanya sekedar belajar pada saat pelatihan dasar atau pelatihan-pelatihan yang lain, tetapi ini penting untuk kita bawa sepanjang kita aktif sebagai seorang ASN sampai pensiun, bahkan sampai kita mati pun kita harus bawa itu, karena itu penting sekali, sehingga ketika kita memasuki masa purna bakti pun kita dikenang sebagai seorang pelayan publik, sebagai seorang PNS P3K yang baik, yang berwibawa, yang punya etika yang baik. Itu apa namanya, nilai yang ketiga ya. Nah, nilai yang berikut adalah nilai komitmen mutu, teman-teman. Komitmen mutu. Nah, sebenarnya begini, komitmen. Kalau kita dengar kata komitmen, kita tahu ya, kita harus apa? Berkomitmen, kita harus bisa setia, atau kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Ya, kita punya inovasi yang baik untuk melaksanakan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita janjikan, misalkan pada publik atau sudah kita janjikan pada instansi kita. Laksanakan itu, kita menunjukkan itu untuk bisa mencapai hasil yang bermutu, hasil yang berkualitas. Biasanya begini, kalau kalau kita di kantor ya teman-teman, ya kita punya rencana kerja ya, kita buat, tapi ya dari sekian banyak rencana kerja itu paling satu atau dua yang dia mencapai hasil yang optimal, hasil yang berkualitas, yang bermutu. Disitulah kita memiliki titik komitmen yang rendah di situ sebenarnya. Tapi saya bersyukur karena kita sekarang kalau mau dibilang ya, orang katakan smart ASN ya, ASN yang sangat milenial, yang punya standar, punya punya kinerja yang saya bilang cukup cepat, dan kita bisa mengukur semuanya itu lewat
lewat aplikasi, lewat lewat internet dan sebagainya. Dan itu sangat kemajuan yang sangat bagus ya teman-teman. Jadi tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa berbicara tentang komitmen, itu komitmen mutu itu adalah sesuatu yang memang sekali lagi itu tidak bisa kita sepelekan ya teman-teman. Kita sudah apa namanya? Sudah menjadi seorang pelayan publik tapi kemudian ya kita hanya berkomitmen di awal dan hasilnya pun tidak berkualitas, itu buruk sekali sebagai seorang uh, calon ASN maupun yang sudah jadi ASN. Supaya sekali lagi saya mengatakan ini ya, saya mau supaya yang sudah ASN maupun yang belum, yang sementara berproses itu tetap ingat ini, ingat nilai-nilai dasar ini. Baik, nilai dasar yang berikut itu tentang uh, anti korupsi ya teman-teman. Nah, anti korupsi ini ya, sekali lagi saya tidak perlu bicara banyak ya teman-teman sudah tahu. Korupsi ini banyak. Kita jangan berpikir tentang korupsi uang yang ada di TV itu terlalu besar. Korupsi yang sederhana, korupsi waktu, korupsi jabatan, korupsi apa lagi ya, uang-uang dinas, perjalanan dinas itu fakta di lapangan yang kadang saya lihat itu saya macam sedih sekali ya. Karena saya juga orang yang masih awam sekali ketika saya masuk ke dalam dunia birokrasi, itu saya rasa ada hal yang terbalik sekali karena ketika saya kuliah dulu sebagai dan saya berencana untuk menjadi seorang akademisi, tetapi kemudian ya setelah saya tamat saya berjuang untuk menjadi akademisi, menjadi pengajar, tetapi kemudian tidak jadi. Saya harus masuk ke dalam, saya lulus di dunia kerja seorang birokrasi, dan di situ saya menemukan ada banyak sebenarnya ada, kalau mau jujur ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali kekurangan, atau banyak sekali hal yang belum optimal yang perlu diperbaiki. Dan saya kira ini pentingnya, apalagi soal anti korupsi ya. Ini tindakan-tindakan korupsi kita yang kalau mau jujur, kalau kita punya etika, kita punya punya keberanian untuk mengakui bahwa kita punya kekurangan, kita punya hal yang perlu dioptimalkan lagi, itu yang hal yang paling bagus ya teman-teman. Apalagi soal korupsi, korupsi waktu itu yang paling paling nyata ya. Itu saya kadang lucu juga ya. Mungkin karena saya masih muda, masih energik, masih semangat, biasanya begitu. Tapi saya kira ini penting juga untuk menjadi refleksi bagi saya, selain untuk teman-teman, kita juga perlu untuk melihat bahwa menjadi seorang ASN maupun baik itu PNS maupun P3K tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar PNS ini. Ya ada 5 ya, disingkat aneka, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi dan etika publik. Sorry ya, saya terbalik tadi. Baik teman-teman, itu 5 nilai dasar ASN yang biasa disingkat aneka. Jadi kalau teman-teman search dan melihat ASN yang beraneka itu artinya ASN yang punya akuntabilitas yang baik, ASN yang punya nasionalisme, semangat kebangsaan yang baik, ASN yang punya etika publik yang baik, ASN yang punya komitmen mutu, dan ASN yang punya semangat untuk menolak atau anti terhadap tindakan-tindakan korupsi sekecil apapun. Itu. Baik teman-teman, yang berikut saya mau bicara tentang, kalau kita lihat tema ya, saya mau bicara tentang Widya Iswara. Mungkin bagi teman-teman yang sudah jadi ASN sudah tahu ya apa itu Widya Iswara, tapi bagi yang belum ya ini mungkin informasi singkat saja. Saya seorang calon aparatur sipil negara, khususnya calon PNS, tetapi jabatan saya itu adalah jabatan fungsional umum Widya Iswara. Saya adalah Widya Iswara, itu profesi saya. Nah, Widya Iswara itu kalau saya analogikan ya, selamat malam untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf saya lanjutkan ya, saya sudah di pertengahan sebenarnya. Bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu, teman-teman, Romo yang sudah bergabung, selamat malam. Jadi saya lanjutkan saja. Jadi saya ini seorang calon Widya Iswara yang bertugas atau mendapat unit kerja di perwakilan BKKBN Provinsi NTT. Nah, Widya Iswara itu kalau dianalogikan itu Widya Iswara itu seperti pengajar ya, dosennya para PNS, dosennya para P3K, atau dosennya para pengajar dari para ASN, baik itu PNS maupun P3K. Itu jabatan fungsional Widya Iswara. Itu analogi sederhananya seperti itu. Nah, Widya Iswara itu ada 2 kata ya teman-teman, Widya dan Iswara. Pernah dengar kata Widya Mandira atau Widya Mandala? Nah, Widya itu kan
ilmu pengetahuan ya, ilmu. Kalau widya iswara, widya itu ilmu pengetahuan, iswara itu artinya pemilik atau yang mempunyai, Jadi widya iswara itu sebenarnya kalau secara leksikal itu artinya apa? Pemilik pengetahuan atau orang yang memiliki pengetahuan. Itu dari bahasa Sanskerta ya, widya suara. Sehingga itu salah satu jabatan fungsional dalam ASN. Nah, di dalam peraturan Permenpan RB ya, nomor yang terbaru itu nomor 22 tahun 2014, itu ada definisi yang jelas tentang apa itu widya suara, tugasnya apa, tupoksinya apa, kemudian hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang widya suara itu ada di dalam undang-undang, dalam peraturan dari Permenpan RB nomor 22 tahun 2014. Nah, widya suara itu seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk, jadi tupoksinya untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, dan atau pelatihan, atau biasa disingkat Dikjarti. Jadi PNS yang diangkat untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan, juga melakukan evaluasi dan pengembangan diklat atau pendidikan dan pelatihan di balai diklat miliknya pemerintah. Itu sederhananya seperti itu. Jadi tugas dari seorang widya suara itu adalah menjadi pendidik, pengajar, dan pelatih atau dikjarti. Mengajar, mendidik, dan melatih siapa? Pesertanya itu adalah peserta pelatihan dasar atau latsar, peserta diklat, baik itu PNS maupun P3K, dan juga bisa juga untuk masyarakat umum. Jadi ada balai-balai diklat yang menerima peserta-peserta diklat dari yang bukan PNS, itu bisa juga. Itu jabatan fungsional widya suara ya teman-teman. Jadi saya berkecimpung di situ. Saya bersyukur ya, sebenarnya cita-cita saya itu menjadi seorang akademisi. Ketika saya kuliah kembali dan saya masuk dalam birokrasi, saya kira tidak ada yang namanya akademisi. Ternyata dalam birokrasi itu ada pengajarnya, ada pelatihnya, ada pendidiknya yang disebut dengan widya iswara. Saya bersyukur saya mendapat jabatan itu ketika tes kemarin. Nah, tugas pokok yang paling utama tupoksinya adalah tadi saya katakan mendidik, mengajar, dan melatih para PNS maupun P3K atau melakukan dan juga melakukan evaluasi dan pengembangan mata diklat. Kalau jenjang jabatannya jelas ada widya suara pertama, muda, madya, dan utama. Nah, widya suara ini sulit ya kalau kita mau masuk dulu. Saya mendengar cerita ini dari senior-senior saya. Kebetulan om saya juga adalah seorang widya suara yang sudah pensiun di BPSDM provinsi. Widya suara, untuk menjadi seorang widya suara itu tidak mudah. Dulunya biasanya dari yang sudah PNS dulu, kemudian baru dia mengikuti seleksi ya, pendidikan widya suara, kemudian seleksi widya suara. Dia harus mengikuti dan lulus diklat widya suara, dan itu tidak mudah, itu sulit. Nah, saya dan teman saya, kami ada berdua, itu kami mengikuti jalur umum ya, jalur yang dibuka di seleksi CPNS. Jadi sebelumnya kami bukan PNS, saya seorang pelamar calon seperti biasa, seperti teman-teman ya, pejuang PNS, tapi saya memilih formasi jabatannya itu widya suara itu. Dan saya juga ya kayak baru tahu bahwa ternyata widya suara itu bisa dari CPNS. Setahu saya dulu widya suara itu hanya diangkat oleh pejabat yang berwenang itu dari PNS. Jadi dia sudah PNS dulu baru dia ikut seleksi widya suara. Tentunya ya dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, salah satu persyaratannya adalah widya suara itu harus minimal kualifikasi pendidikannya strata 2, minimal ya, aturan terbaru, dan itu sekarang sudah diberlakukan di semua tempat dalam kalau masuk dalam Ikatan Widya Suara Indonesia atau UIW, atau sekarang disebut APWI ya, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, itu semuanya sudah kualifikasi pendidikannya minimal strata 2. Jadi untuk teman-teman yang untuk teman-teman yang sudah lulus PNS misalkan dan ingin untuk masuk ke widya suara, silakan, itu terbuka, ada seleksinya. Baik, ini umum ya tentang widya suara. Nah, kita bisa melihat begini ya teman-teman, apa saja sih sebenarnya nilai-nilai aneka yang ada di dalam tupoksi seorang widya suara. Untuk teman-teman semua, begini ya teman-teman, sebenarnya
tadi saya sudah katakan bahwa Widya Suara itu punya tupoksi yang sangat jelas, yaitu Dikjati PNS, mendidik, mengajar, melatih para PNS. Tadi saya katakan analoginya seperti ya guru memiliki muridnya, gurunya para PNS itu adalah disebut Widya Suara. Nah, kalau kita lihat akuntabilitas seorang Widya Suara ya, kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS tadi ya, ada apa namanya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, ada komitmen mutu, dan juga ada anti korupsi. Itu kita lihat jelas ya bahwa seorang Widya Suara tentu harus, kalau kita lihat indikator-indikator dari eh, apa namanya, akuntabilitas ya, dia harus transparan, dia harus punya jiwa kepemimpinan, dia harus bisa menunjukkan teladan yang baik. Kompetensi seorang Widya Suara itu adalah kompetensi, ada 4 ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi substantif, kompetensi pengelolaan pembelajaran. Nah, teman-teman, ini memang tidak mudah ya bagi saya yang adalah calon Widya Iswara. Saya masih calon, sekali lagi teman-teman, saya bukan sudah menjadi Widya Iswara, tapi saya masih calon, masih harus menjadi pembelajar, masih terus belajar tentang apa itu Widya Suara, dan masih harus terus belajar untuk mengimplementasikan, untuk mengaktualisasikan, untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN itu ke dalam tupoksi saya sebagai Widya Suara. Dan ini berat ya. Biasanya di awal kita semangat, di pertengahan kita lemas, lalu di akhir kita semangat lagi. Itu wajar sebagai manusia. Tapi saya kira dengan adanya pelatihan dasar ini, saya bersyukur saya bisa memahami tentang nilai-nilai dasar ASN yang bisa saya, yang akan saya apa ya namanya, internalisasikan dan aktualisasikan di dalam tugas saya nanti ketika saya sudah menjadi seorang ASN 100% dan juga sudah menjadi seorang Widya Suara. Masih ada tahap lagi yang harus saya, masih ada satu tahap lagi, itu mengikuti diklat Widya Suara, dan itu butuh perjuangan lagi sekali lagi, dan ini berat bagi saya dan juga teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi saya harus berjuang untuk menerapkan bagaimana saya menunjukkan akuntabilitas saya yang baik. Saya harus berjuang untuk bisa menunjukkan semangat kebangsaan saya, bisa menunjukkan etika saya yang baik, bisa menunjukkan perilaku atau sikap anti korupsi saya, bisa menunjukkan komitmen saya pada apa yang sudah saya rencanakan. Dan ini berat ya sebagai seorang Widya Suara maupun sebagai seorang PNS atau P3K. Baik teman-teman semua, selamat, saya sapa lagi ya yang sudah yang lagi melambaikan tangan. Ada banyak teman-teman situ saya lihat. Selamat malam untuk teman-teman semua. Mohon maaf saya sudah di pertengahan sekali ya tentang menjelaskan tentang nilai dasar PNS dan juga dalam tupoksi saya sebagai seorang Widya Iswara. Selamat malam untuk Balai Diklat Bogor. Hidup itu lucu ya memang. Saya menulisnya apa ya, kayak slogan saya, hidup itu lucu. Lucu itu maksudnya bukan hal yang negatif sebenarnya. Hidup itu lucu artinya kita menjalani itu dengan sukacita sebenarnya. Semua hal itu, mau yang buruk ataupun yang baik, semuanya itu harus kita jalani dengan sukacita supaya ya apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud. Kegembiraan kita itu bisa membawa kita kepada apa ya, kepada hasil yang baik. Nah, teman-teman, sekali lagi soal soal nilai-nilai dasar PNS, saya tekankan sekali lagi bahwa memang ini penting, dan bukan hanya sekedar penting, tetapi ini harus diinternalisasikan dan harus diaktualisasikan di dalam kehidupan setiap hari ya. Baik saya sebagai seorang calon Widya Iswara maupun teman-teman dalam tugas teman-teman di mana saja, di kantor mana saja, di instansi mana saja, saya kira ini penting untuk melihat bahwa nilai akuntabilitas, nilai nasionalisme, nilai etika publik, nilai komitmen mutu, nilai anti korupsi itu harus selalu disadari, selalu dijalankan, selalu diinternalisasikan, disadari, diaktualisasikan, ditunjukkan ke siapa saja, ke semua orang yang kita temui, khususnya dalam tugas-tugas kita sebagai seorang, baik sebagai seorang ASN, baik sebagai seorang PNS yang sudah 100%, baik sebagai seorang P3K, baik sebagai seorang calon PNS maupun calon P3K. Itu penting sekali teman-teman ya. Sekali lagi saya menyapa untuk semua yang sudah bergabung, selamat malam. Saya sudah lewat jauh ya, saya tidak mungkin kembali lagi, ini cukup panjang.
dan waktu saya sangat terbatas, hanya 30 menit sebenarnya, ini sudah lewat. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Mungkin nanti bisa menyaksikan live ini di IGTV saya, dan ini akan tersave. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam untuk semua yang sudah bergabung. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada yang mau bertanya, nanti bisa kita lewat WA atau lewat apa saja, lewat media sosial manapun, nanti bisa kita sharing bersama, kita belajar bersama. Tapi tugas saya di sini hanya mau menjelaskan tentang nilai-nilai dasar di dalam tupoksi saya, tupoksi sebagai seorang widya suara. Saya masih calon, sekali lagi, saya masih calon widya suara. Saya masih harus menjadi pembelajar dan akan terus menjadi pembelajar. Saya masih mau banyak belajar, itu penting, karena suatu saat apa yang saya pelajari itu harus bisa saya bagikan kepada para peserta diklat atau para pembelajar yang lain. Kita sama-sama belajar, dan ini adalah tugas saya juga sebagai seorang pembelajar dalam mengikuti pelatihan dasar diklat Latsar untuk menjadi seorang PNS. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam untuk semua, mohon maaf untuk semua kekurangan, dan saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan lebih dan kurangnya saya kembalikan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ya, hidup itu lucu. Itu yang biasa saya pakai. Hidup itu lucu, jalannya semua itu dengan sukacita, dan kita akan mencapai apa yang kita cita-citakan. Itu saja. Untuk semua, selamat malam kakak Pater, teman-teman Risa yang saya lihat satu persatu, ya, ada kakak Naaroma yang saya tidak bisa sebut satu persatu, ya, sudah cukup banyak. Ada teman Salah Franciscus Marbun, teman kuliah saya di Jogja dulu. Kemudian ada beberapa teman yang lain. Minta maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu. Terima kasih untuk lambaian tangannya. Terima kasih untuk sudah menyaksikan ini di live IG ini, dan nanti memang akan ada banyak lagi tugas-tugas lain yang akan saya kerjakan dan saya share di media sosial saya. Terima kasih, selamat malam, dan salve.